Ini dijadikan pecahan senilai kan? Itu. Setelah ini dibagi ini mudah. Ini hasilnya 2 per 2 per. Kalau itu 2 per 1, jadi sebenarnya 1/3 dikali 1/6, gak usah dibolak-balik. Bu, Pak, sebenarnya kita tidak membolak-balik. Jadi kalau 1/3 dibagi 1/6, intinya ini jadikan pecahan senilai. Jadi 2/6, 1/6. Ini 2/1. Teman-teman, saya beri contoh soal lagi. 1/3 dibagi 1/5. Mari, dengan pola ini kita hitung menjadi 5/15 dibagi 3/15 sama dengan 5/. Sudah dapat polanya? Sudah dapat polanya? Yang ini 2/1, yang ini 5/3. Masih belum lagi. 1/3 dibagi 1/4 sama dengan 4/4 dibagi hasilnya 3. Sudah dapat? Dapat? Jadi ternyata yang tadi dibolak-balik itu sebenarnya cara cepatnya adalah betul? Yang ini itu cara cepatnya tanpa harus membolak-balik, mengkali dan kembali. Lempar ke atas, turun ke bawah. Karena begitu kemudian disimpulkan seolah-olah kita mengkalikan dengan. Ini sebenarnya bukan kenapa dikali dan dibalik, tetapi itu merupakan apa yang namanya kesimpulan seolah. Karena kalau itu harus dimasukkan susah dicari-carinya. Ya kan kalau udah main pembagian awalnya kali. Jadi kalau gitu kalau dipecahan jadi bulat. Kenapa begitu? Ya, jadi asalnya adalah dari pecahan senilai. Ya, baik, sip, mantap. Jadi kalau begini saya selalu mengajarkan kepada anak-anak yang di sebelah kiri lempar ke atas, yang di atas buang ke bawah. Saya selalu dengan begini dan begitu masuk di dalam otak kanannya. Ya, itu perjuangan cara cepat. Mantap. 3/4 sampai di desimal kayak begini. Sampai ya. Baik, jadi teman-teman sudah bisa. Ini pembagian pecahan. Oke, sekarang bagaimana dengan pecahan campuran? Gak ada masalah. Jadikan pecahan biasa, lempar ke atas, turunkan ke bawah. Ya, sip. Saya tidak akan membahas lebih. Ada yang bisa dicoret di sini? Ada, baru bagi 2 gitu. Ini dibagi 2. Jadi hasilnya 1/2. Jadi gak usah dibalik-balik, gak usah dibalik Pak, hasil dibaliknya. Mari. Ya, yang di bawah lempar ke atas, yang di atas buang ke bawah. Pak, ini itu membantu. Ya, saya suka katakan begini dan begitu, sekedar untuk membantu anak-anak visual. Tapi tahu alasannya dari mana? Cara cepat ini tahu alasannya dari mana? Ya, dari di atas ini. Ini asalnya dari sini. Yes. Mari. Silakan, mari. Jadi 7 1/2 dibagi 5 1/3. Hasilnya
15/2 dibagi dengan 16. Naik. Turun. Hasilnya 45/32 sama dengan 1. Mantap. Udah, gak ada masalah biasanya kalau tentang pembagiannya. Habis. Kita akan mengakhiri materi pecahan. Dan teman-teman dalam setengah jam ini saya akan masuk ke sesi desi. Desimal adalah bentuk penulisan dari dan semakin berbeda. Jadi untuk bisa mengerjakan desimal, kalau metode casing harus didekatinya dengan pecahan. Jadi buatkan pecahan untuk bisa mengerjakan soal-soal desimal. Itu metode casing. Jadi kalau misalnya 0,3 ditambah 0,4 itu bukan terusnya disusun jejerin komanya gitu, tetapi metode casing melakukan pendekatannya dengan 0,4 itu berapa per, 0,3 berapa per, diberikan pecahannya. Tidak ke desimal kalau pecahannya belum baik. Mari kita lanjut ke desimal. Arti desimal. Desimal itu penulisan lain pecahan. 12/10. Kenapa begitu? Karena per 10 artinya satu angka di belakang pokok. Kalau ini jadi kuncinya adalah per 10 dituliskan satu angka di belakang. Per 10 dituliskan. Ini kepada Bapak dan Ibu orang tua. Yang ini, yang ini. Berikutnya, kalau per 100 dua angka di belakang koma. Jadi 124 sama dengan. Kalau yang ini, yang ini, teman-teman, kami menayangkan animasinya begitu semata-mata adalah untuk memberikan fokus kepada anak-anak adanya dua angka di belakang. Ya. Jadi tuliskan semua penyebutnya, pembilangnya, kemudian tinggal di belakang dua. Ya. Jadi caranya begitu supaya anak-anak berarti ini kan anak-anak baru-baru mengenal bentuk desimal. Jadi kalau dari 10 tuliskan saja semua pembilangnya, setelah itu tulis satu angka. Ini gue mengenai penggunaan inti kepada ribuan dan sebenarnya itu kesepakatan saja bahwa yang penting berapa digit. Jadi memang kami banyak di dalam contoh-contoh ini tidak menggunakan titik untuk membedakan tiga angka dari tiga itu karena yang kami konsentrasi adalah digit. Dengan sendirinya itu sudah memberikan informasi apakah 10.000, 100.000. Sengaja itu supaya anak-anak sense of number-nya. Jadi kalau 5 digit itu berarti 10.000-an. Gitu Pak ya. Kita terbiasa dengan titik. Jadi kalau sudah gini bingung mau bacanya. Ya. Jadi ini kami awali lagi dari hari kemarin bagaimana mengenal bilangan. Jadi pada waktu bilangan 125.700 itu tidak pakai titik, semata-mata untuk melihat berapa digit. Jadi koneksitasnya adalah jumlah digit kepada nilai utama. Oke.
Tapi ini adalah bagaimana melakukan operasi penjumlahan dan perusahaan. Ini kesimpulannya, kita lewati. Ya, ini satu hal yang. Nah, ini nilai tepat untuk bilangan desimal. Jadi kalau ini adalah ratusan, puluhan, satuan, 5 menempati ratusan dan sebagainya. Kalau 8 persepuluhan, perseratusan, oke, bukan hal yang baru. Nah, lanjut. Tahu teman-teman yang boleh ini, aduh gimana sih biar biasanya sore-sore itu, jadi biar agak baik, kita lewati ini latihan-latihan saja. Yang menarik adalah nanti di latihan penjumlahan dan sebagainya. Saya kelihatan metodologinya. Ini ada masalah. Teman-teman, kalau perhatikan dalam format-format khusus ini, jadi anak-anak antarkan ini di dalam benaknya untuk dapat. Antarkan untuk memotret ini hubungannya dengan ini hubungannya dengan ini. Untuk apa? Membantu mereka pada waktu mengkonversi desimal ke pecahan dan pecahan ke desimal. Jadi kalau misalnya 2 angka di belakang koma, asosiasinya 4 dan 20. Kalau 1 angka di belakang koma, asosiasinya 2 dan 5, karena itu 10. Kalau 3 angka di belakang koma, asosiasinya 8 dan 120. Teman-teman, itu membantu sekali pada waktu anak-anak menyelesaikan soal-soal konversi dari pecahan ke desimal ke sebagainya. Baik, kita lanjut. Pecahan khusus 1/9 dituliskan dalam bentuk desimal. Selalu ada catatan. Ini banyak terjadi debatable untuk 1/7, 1 dan sebagainya. Tapi kita coba sepakati kalau metodologinya begitu. 1/9 dalam bentuk desimal itu mau dituliskan berapa angka di belakang? Itu harus di belakang. Kalau 2 angka di belakang koma, artinya harus dikali dengan 100/100, betul? 1/9 mau dituliskan dalam bentuk desimal, 2 angka di belakang koma. Jadi kalau 1/9 ini kita harus kali dulu dengan, karena 2 angka. Mari, ini sama saja dengan 100/9 dikali 1/100, betul? Kalau sudah begini, maka selesaikan ini sampai di 2. Kesepakatannya berapa 100 dibagi 9? Betul? Hanya 2 angka loh, ya? 11 kali 1/100 sama dengan 11. Kalau sekarang 1/6, 3 angka di belakang koma. 1/6 dituliskan dalam 3 angka di belakang koma. Berarti dikali 1000. Hasilnya sama dengan 1000/6 kali 1/1000. Berapa 1000/6? Cari 3 berapa? 10 dibagi 6 1, sisa 40 dibagi 6 sisa 40 dibagi 6
ujian jadinya 0,167. Betul? Pertanyaan saya, kalau kita konsisten dengan pola seperti ini harusnya 0,166 atau 0,167. Betul? Kan diminta 3 angka. Kalau 4 angka berarti harus pengalinya yes. Kemarin di mana diskusi banyak tentang itu masalah ujian nasional. Ujian nasional kan clear ya, jadi kita konsisten saja. Kalau 2 angka kalikan 100/100, 3 angka kalikan 1000/1000, dan seterusnya. Aduh, bentar lagi selesai. Ya, jadi kalau ini 1 angka, 2 angka, dan seterusnya. Ini 3 angka, contoh-contohnya. Ini saya lewat saja. Pecahan senilai tadi untuk menunjukkan bahwa 12/10 dalam bentuk desimalnya 1,2 sama dengan 120/100 sama dengan 1200 yang kita mau anak-anak berlatih. Ini nanti membantu pada waktu menyelesaikan soal-soal ya. Ibu, saya punya pengalaman katanya kalau di belakang koma itu tidak boleh tulisan ratusan atau Betul. 1,2. Betul sekali. Karena kan tadi kita sudah lihat dari pecahan desimalnya nilai tepatnya. Jadi yang ini 1,2, yang ini 1,20 atau 1,20. Jadi kalau 1, belakangnya nih saya sebut 350 gitu. Nggak ada. Yang ada 1,35. Karena biasanya saya suka sengaja saya selipkan itu sampai diprotes, itu gitu ya. Oke. Lebih besar, lebih kecil, gunakan pecahan untuk menyelesaikannya. Jadi ini adalah 5/10 dan 25/100. Untuk membandingkannya berarti harus disamakan bawah. Menjadi berapa? 50/100. Itu gunanya pecahan senilai. Jadi 50/100 dengan 25/100. Akhirnya Anda langsung berpikir 50 dan 20. Ya, itu gasnya. Kita lanjut saja. Dengan pendekatan pecahan jauh lebih mudah. Yang ini, mana yang lebih besar? Yang ini? Ini? Yes. Jadi sudah bagus, jadi saya langsung ya. Oke, ini pembulatan saja. Jadi tergantung kesatuankah, kepersepuluhankah, keperseratusan. Saya lewat ya. Ini saya diprotes dengan karena berbeda-beda Bu. Sudah sangat mudah untuk memahami. Ini pembulatan desimal kepersepuluhankah, keperseratusangkah. Konsepnya sama. Kalau 5, kalau kurang dari 5 belakang ke bawah, kalau lebih dari 5. Mari bergoyang. Mari bergoyang. Saya lewati ya, saya lewati ini karena teman-teman pasti bisa. Kuncinya ubah menjadi pecahan untuk bisa menyelesaikan operasi. Mari kita lihat. Menyelesaikan soal 0,1 tambah 0,2 tidak disusun komanya diurut.
Tetapi metode klasik melakukan pendekatannya dengan pecahan. Begitu juga pengulangan. Lalu bagaimana dengan yang ini? Sama, gunakan pecahan untuk menyelesaikan. Gunakan ini. Mari. Yes. Menyelesaikan soal ini. Okay. Menyelesaikan soal ini dengan pendekatan pecahan jauh lebih cepat dan bisa mencoba. Mari. 0,2 tambah 0,034 tambah 0,25. Kita lihat. Ini per berapa? Yang ini per gunakan pecahan senilai. Jadi kan berarti ini menjadi 200 ditambah 34 ditambah 484 per 1000. Yang ini 1,2 0,04 0,898 jadikan per 1000. Ini menjadi 1200, ini 40. Jadi 1240 ditambah hasilnya 2138 per 1000. Jadi contohnya jadi tinggal baca aja. Mari. Hasilnya yang ini 230, betul? Oh, enggak, 2300 ditambah 510 dikurang 91. Mana yang ini? Mantap. Yang ini jadikan pecahan 1000 ya. Ini kan per 1000. Jadi 4520 dikurang 3000 dikurangi 4000 ditambah 4005 hasilnya 5,5 bisa ya? Yang ini 450 ditambah 540 cukup tuh. Oke, cepat kan? Iya, mangga. Coba kalau kemarin disusun, kalau agak miring sedikit komanya salah deh. Yang ini 300 dikurangi berapa dulu? 10. Jadi 200. Cepat kan? Mari, yang ini, yang bawah aja. Yang bawah. Ini semua sama nih. Ini semua sama. Jadi 152 aja, betul? Jadi 100 berapa yang ini? Oke, ditambah. Sekarang perkalian desimal. Ini juga didekati dengan pecahan. Ya, jadi bukan terus komanya digeser-geser-geser, tetapi pendekatannya pecahan. Jadi kalau 0,2 kali 0,3 2/10 kali 3/10. Jadi number. Yang ini 12/100 11/10. Hasilnya 132 per Coba teman-teman sampai di sini